Hai orang yang beriman, sungguhnya di antara istri kalian, di antara suami kalian, di antara anak cucu turunan kalian, ada yang jadi musuh buat. Perkenalkan, nama saya Amah dari Majelis Al Yasin, Desa Gebang, Kabupaten Cirebon. Oke. Tanya Mamah yuk. Tanya Mamah yuk. Ayo. Kenapa Bu Amah belum apa-apa sudah? Kenapa? Iya. Saya tuh mau nanya, Mah, Kunaon? apa hukumnya jika Rahmi hampir 10 tahun, sedangkan saya itu ingin anak cucu saya silaturahmi. Oke, Ibu tinggal di Cirebon. Iya, Anak di mana? di Indramayu. Di Indramayu, deket dong. 5 langkah dari rumah. Oke, apa yang membuat anak Ibu tidak pernah bertemu selama 10 tahun? Kalau anak saya sih laki-laki suka bertemu, kalau menantu sama sekali tidak. Nggak tahu salah saya apa, tapi itulah apa hukumnya Mah kalau Sebentar dulu, sebentar. Sudahkah Anda bicara dengan anak? sudah. Apa jawaban dia? Katanya semakin kalau diajak semakin tengkar. Semakin apa? Tengkar Semakin sama diajak suami. semakin marah, semakin bertengkar. Berantem. Oke. Sekarang saya rasa ya. Silaturahim itu, maaf, bukan hanya anak ke orang tua. Kitalah orang tua mengajarkan anak-anak kita. Harus begini loh jadi orang. Saya menyarankan datanglah ke Indramayu. Sering Mah. Ke rumahnya. Tapi dicuekin. Kenapa? Saya tuh ingin menyambung silaturahmi. Anda ke rumah anak sudah mantu ke Anda? Indramayu. Sudah. Tapi Ke rumah dicuekin. anak mantu? Kalau anak saya sih tidak mau bertemu. Oke, yang ditanyakan. Saya tanyakan, Anda ke Indramayu ke rumah anak mantu, di situ datang ke situ? Iya. Nah, Oke, anak dicuekin. Andanya ada? Ada. Ada. Mantu Oke. ada. Terus dicuekin gimana? Kamar tidur. Oke. Ada cucu Anda? Ada. Segede siapa dia, umur berapa? Dia umur mau 10 tahun. Menikah sudah berapa lama anaknya? Tahun 10 lebih. tahun. Semenjak menikah tidak pernah bertemu ke ibu di Cirebon. Ibu suka datang ke Indramayu. Ketemu sama anak ibu yang laki-laki, tapi yang mantu ibu langsung masuk kamar. Iya. Anaknya ketemu dengan neneknya dong. Iya, masih kecil. Iya. Oke. Ya kan 10 tahun kata ibu. Iya, Terus? ada dua. Iya. Terus sekarang yang ibu rasakan ganjel, kenapa mantu seperti ini pada ibu gitu? Iya, betul. Yang saya tanya Bu Amah, waktu anak Anda yang laki menikah dengan perempuan ini, Anda setuju atau tidak saat itu? Pertamanya tidak setuju karena dia sangat keras. Mungkin, Dia nggak mau. mungkin Gitu. ini awal pan. Ya. Karena merasa saya nggak disetujuin, ngapain gue baik sama dia? Begitu Bu Amah. Ya. Tapi kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim, kembali kepada Al-Quran. Ibu Amah lihat At-Taghabun ayat 4. Ayyuhalladzina amanu inna min ajwajikum wa auladakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa tagfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang yang beriman, sungguhnya di antara istri kalian, di antara suami kalian, di antara anak cucu turunan kalian, ada yang jadi musuh buat kalian. Hati-hati kalian, santuni mereka, maafkan mereka, mohonkan ampun kesalahan mereka. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah yang bilang keluarga kita ada yang jadi musuh. Mungkin jatah Anda jadi menantu. Biarin dia begitu sama saya. Hati dia, karena dia suaminya. Anak Anda yang wajib. Dia cuek, nggak apa-apa. Anak Anda masih ramah, cucu Anda masih ramah. Dia ke kamar, biarin aja. Ngapain pakai sedih?
Anak Anda laki-laki kok. Tenang aja, banyak berdoa, mohon sama Allah. Mudah-mudahan dilunakkan hatinya oleh Allah. Begitu Bu Ama. Iya, selalu berdoa begitu, Ma. Betul. Iya. Tapi Anda lihat Quran. Ini ujian dari Allah. Iya, betul. Makanya jangan khawatir. Allah berjanji, Allahu nafsan illa wus'aha. Ujian yang diberikan iman kita. Anda lihat dalam At-Tolak ayat 2, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu man taqwa." Kepada Allah suatu saat masalah akan terselesaikan. Jangan berkecil hati. Sengaja oleh Allah dikirim menantu yang nyebelin. Anda kuat biar naik ujiannya. Begitu. Amin. Ngapain sedih? Amin. Biasa aja. Anda nggak usah benci sama mantu. Dikirim oleh Allah buat Anda. Buat apa? Uji Anda. Anda harus lulus. Kalau lulus naik Anda. Begitu Bu Ama. Iya, betul. Hapuslah air matamu. Iya. Sedih karena nggak melihat cucu. Lihat sama cucu. Cuma di HP. Cuma di HP, tapi ibu kata Maaf. Ibu dengerin semuanya ya. Silaturahim bukan berarti yang muda yang tua. Ini yang Anda bertahan salah. Kalau saya misalnya punya mantu kayak mantu Anda, saya bolak-balik ke Indramayu datang. Kalau perlu nginep di situ. Andanya selama 10 tahun dan dalam 2 bulan berapa kali ke Indramayu? Ya tadinya sih sering, tapi selalu menghindar terus setiap saya ke situ. Jadakan ayya buah amman doramaka, watu timan harumaka, watasilaman kotongaka. Maafkan orang yang zolim kepada kamu. Berikan sesuatu orang yang pelit sama kamu. Hubungkan silaturahim sama kamu. Ini berat, tapi itu pahala kita. Anda berarti menyerah. Salah. Ada nggak lulus kalau begitu? Jalan terus. Bolak-balik datang ke rumah anak saya. Ke rumah cucu saya. Dia bini anak saya. Mantu. Ini udah urusan kalau saya mah. Begitu Bu Ama. Jadi Anda yang harus ngalah. Perlakuan bagaimanapun daripada suami kamu. Udah, terima kasih ya, Ma. Ya, mangga Bu Ama. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Udah. Ibu, jangan dipelihara rasa benci, rasa nggak suka. Jangan negatif. Positif. Positif, Pak. Iya. Ya, Negatif, iya. Oke. Iya. Lanjut lagi. Kita ke Serang. Siapa yang mau nanya? Silakan, Serang berdiri. Mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mama, punten, nama saya Imas Masrur, Majelis Taklim Al-Hidayah Ciomas. Imas tadi Ciomas. Ya, Iya, pas dari bisanya tanya Mama yuk. Tanya Mama yuk. Ayo, silakan. Mohon maaf Mama, orang wanita jadi pencari nafkah gitu, Ma. Karena memang suaminya bukan tidak berusaha gitu. Dia sudah berusaha cuman ya gagal lagi gitu ya. Kalau ngelamar kerja ya nggak diterima lagi gitu. Itu si istri ini kadang dia ngeluh juga mah, capek lah gitu ya. Dia juga ada jenuhnya mungkin ya kerja gitu. Harusnya kan dia mungkin dinafkahi tapi ini dia yang menafkahi gitu. Itu mah berdosa apa tidak itu si istri? Anda lihat dalam Ad-Duha ayat wa wajadaka ailan. Artinya, bukankah aku menemui Muhammad kekurangan? Aku berikan kau kekayaan. Lihat sejarah hidup Rasulullah dulu waktu habis kakeknya meninggal. Dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Hidupnya susah. Sampai beliau nyari duit menggembalakan kambing tetangga paman Abu Thalib. Kalau beliau dikatakan di perutnya saking sulitnya beliau. Ikut dengan pamannya dagang. Akhirnya dagang dengan Siti Khadijah. Bos yang kaya raya luar biasa. Jujur. Kemudian juga selalu menolong orang lain laku dulu dagangannya baru dia diasongin dagangannya. Maka Allah mentakdirkan Siti Khadijah yang sangat kaya raya. Bos
Muhammad hanya seorang dari sekian banyak pegawai. Dia naksir Nabi. Ayat ini mengatakan, wa wajadaka ailang fa'aghna. Bukankah aku berikan engkau kekayaan dengan cara Siti Hadiah yang kaya raya menikah dengan Rasulullah. Nah, istri nyari nafkah, istri silahkan. Coba Imas lihat di dalam surat Al-Baqarah 158. Inna sofa wal marwah 4000 tahun yang lalu. Siti Hajar bolak-balik nyari air. Sofa gagal, marwah gagal, 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Ini perempuan, tidak masalah. Asal kita rela. Coba Imas lihat Ummu Salamah menjadi penyama kulit. Lihat Rubiah Al-Adawiyah, lihat Siti Aisyah, lihat Asifah. Dalam Al-Quran berapa banyak perempuan-perempuan yang hebat. Tidak masalah. Memang ditakdirkan seperti itu. Justru rezeki keluarga dari istri. Kalau suami napakah wajib Imas. Kalau istri buat keluarga sedekah sunat. Pahalanya lebih besar. Asal istri ikhlas. Cuman kata Imas kadang-kadang mengeluh. Nah mengeluh ini yang salah. Anda lihat di dalam surat Al-Baqarah 19. Innal insana khuliqa halu'an. Saru jazu sal khairu manu'an ilal musallin alladzi an salatihim daimun. Manusia tukang berkeluh. Masalah dikit keluh kesah. Giliran rezeki kagak ngomong sama orang, diam aja. Ini kelompok yang dibenci oleh Allah. Titik. 2. Ilal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Kecuali orang yang salatnya daim, intensif, terus menerus, maka mereka disukai oleh Allah. Kalau ada masalah ngakunya sama Allah. Saya capek, wajar. Tapi kalau ya Allah jadi laki enak banget, gue yang ngasih duit, gue ngasih rezeki, kita ambil hikmahnya. Tidak masalah. Pasti Allah berikan kekuatan kepada kita. Enjoy aja. Gitu. Bukankah Rasul mengatakan tangan yang di atas lebih baik dari yang di bawah? Semoga Imas barokah. Amin. Terima kasih Mama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi satu hal pesan Mama pada saya dan juga semua ibu-ibu tuh, jadi walaupun suami kerja, istri itu harus punya keahlian atau punya penghasilan. Bukan penghasilan. Ya keahlian. Ngapain keahlian? Belum selesai. Harus punya keahlian, syukur-syukur bisa mendapatkan penghasilan gitu mah. Keahlian menjahit, keahlian memasak. Ketika dibutuhkan, keahlian tersebut bisa menjadi sebuah penghasilan. Ketika suami tiba-tiba misal meninggal dunia atau pisah, istri tidak tiba-tiba hilang arah. Masih punya pegangannya. Seperti itu. Yang saya tahu, perempuan punya penghasilan satu. Suami awalnya setia, baik. Namanya lelaki, lihat yang bohai. Berpindah ke lain hati, lama-lama berpindah ke lain body. Kalau kita nggak punya penghasilan, sakitnya menghunjam dalam dada. Kalau punya penghasilan, maksimal 40%. Gue punya duit. 2. Nih beneran. 2. Kalau perempuan nggak punya penghasilan, saya takut suami Anda setruk. Kalau Anda nggak punya penghasilan, dijamin ikut setruk. Kalau kita perempuan punya penghasilan, tenang. Buat makan cukup, tinggal mikir buat berobat suami. Titik. 3. Penghasilan, suami meninggal, tidak sedikit pan. Ayah kenapa meninggal? Siapa yang ngasih makan? Siapa yang nyekolahin? Udah tahu lakinya mati. Bagaimana kalau lakinya nyaut? Nanti gua kirim dari kubur. Kabur kan? Cari duit, tenang. Dibuka oleh Allah selama kita bergerak. Begitu. Dan berpenghasilan itu bukan berarti harus selalu kerja di tempat orang. Ciptakan lapangan pekerjaan. Betul. Bisa jual nasi uduk atau jualan online sekarang sambil ngurus anak juga bisa. Kursus atau banyak asal. Kecuali kalau kebluk. Sekarang ikan kebluk. Kebluk. Oh gue itu. Yang jelas kalau sudah berpenghasilan jangan hitung-hitungan. Boleh berhitungan. Oke. Saya bekerja diizinkan suami. Saya punya duit. Di antaranya doa dari suami. Itu yang dicamkan oleh Anda. Tapi ini saya percaya, ini ibu-ibu luar biasa. Tepuk tangan buat ibu-ibu yang